Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang amin bisa lambaikan tangannya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Bulan kemerdekaan Indonesia dan bulan kemenangan. Tapi bukan hanya Indonesia yang dimerdekakan, tapi juga hidup kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan, amin. Amin, haleluya. Kita bukan lagi hamba dosa, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Karena itu, mari saya ajak untuk kita bersatu hati, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita sembah, yang layak kita agungkan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Mari katakan dengan segenap hatimu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besaran ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besaran ajaiblah karya-Mu, ya Yesus, adil dan Raja segala bangsa. Hanya Engkau yang Maha Kuasa Tuhan, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
sujud kepada ya Tuhan yang Kau Yesus. Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepada hanya Kau Yesus, sebab Kau Allah yang kudus, layak mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Layaklah segala bangsa sujud ya Yesus, sebab Kau Allah yang kudus, layak katakan sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau layak kudus, layak yang disembah. Oh, sembah Tuhan, oh Yesus, haleluya. Mari sembah Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu, ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu ya Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Mari katakan dengan iman, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas. Bangkitkan Roh-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesus, Yesuslah, Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Kami sungguh merasakannya Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Mari di waktu saat ini, sejenak kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih Tuhan, kami masih sehat sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat bernafas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami diperbolehkan hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berterima kasih Yesus. Kami sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan. Kami ada di bulan yang baru. Di minggu pertama di bulan yang baru Bapa. Engkau sudah menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu hari ini Bapa. Saat ini terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Bapa, kami memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang sangat baik. Allah yang sangat-sangat baik di dalam kehidupan kami. Allah yang sudah mau menolong kami dari kubang dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memberikan kemenangan untuk setiap kami Bapa. Lepas dari dosa, bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin terus memberikan segalanya yang terbaik yang kami bisa hanya untuk-Mu Tuhan. Dan inilah persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan semuanya yang siap memuji Tuhan, lebih lagi mari katakan dengan iman bersama-sama. Amin, haleluya. Shalom, haleluya. Bisa kasih tos kanan kiri terlebih dahulu sebelum duduk. Haleluya. Katakan shalom, shalom. Haleluya, shalom. Shalom, shalom. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk kemenangan-Mu Tuhan. Kami sudah terima saat ini juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dengan iman, dimanapun kami berdiri, itu pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Ya Tuhan Yesus, bait kudus-Mu sebagai
tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dengan iman, dimanapun kami Berdiri kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari katakan dengan iman, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan apa? Amin. Kami terima. Saya ajak untuk semuanya berdiri kembali. Kami terima kemenangannya, persediakan Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun katakan dengan iman, kemanapun kami kan pergi. di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Yesus, ya Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan kemenangan kita terus. Haleluya. Ya Yesus, kami terus naikkan kemenangan padamu Yesus. Naikkan pujian syukur kami Bapa. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak Dapat karena apa? Karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Semuanya ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari katakan, berdiri sebagai ya Yesus, meninggikan panji Tuhan. Katakan dengan imanmu, semua musuh tak. Karena apa? Karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Saya katakan, ku nyanyikan kemenangan ya Tuhan. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar,
Mari jemaat Tuhan yang memuji nama Tuhan. Yesus hebat bagiku, Yesus. kota bentengku. Lebih semangat lagi katakan. Yang tak besar, Ya Yesus, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Katakan dengan iman seumur hidup. Haleluya. Dengan suara-suara yang udah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya tuh. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Ya Yesus memegang kita dengan tangannya yang memberi kemenangan kepada setiap kita. Ku tidak takut, Ya Yesus. sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang, Ya Yesus. sebab Engkau Allahku. Terima kasih Yesus. Engkau meneguhkanku, Ya Yesus. bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku Ya Tuhan, terima kasih Yesus. kemenangan. Panggil namanya dengan segenap hatimu. Yesus memelukku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan dengan iman. Ku tidak takut. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, karena Engkau Allah kami Tuhan. sebab Engkau Allahku. Ya Yesus. Engkau meneguhkan, Bahkan menolong kami Tuhan. bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Panggil namanya dengan iman. Yesus memelukku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan dengan imanmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkat anugerah Tuhan kami ada di rumah-Mu hari ini untuk beribadah kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang pekan ini dan bulan-bulan yang telah kami lewati. Dan kami berbahagia dapat memuji Tuhan, beribadah di rumah Tuhan pada hari ini. Berkati kami mendengar firman-Mu dan urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan firman Allah dari apa yang sudah Engkau taruh dalam hatinya. Segala kuasa jahat, roh kegelapan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Allah kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dan kami hancurkan. Kami berdoa Roh Kudus memberkati kami semua pada saat ini. Diberkatilah jemaat semua yang telah hadir supaya dapat mendapat rema yang daripada Tuhan dan diberkati oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar urapan dan hadirat-Mu menyertai kami dari awal sampai kepada akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dan shalom saudara semua, shalom. Ya, saya bersyukur pagi ini masih boleh menyampaikan firman Allah. Karena banyak pergumulan dan tantangan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, ya. Dan satu hal yang agak menyulitkan bagi saya adalah kacamata yang saya pakai untuk membaca firman Allah. Tiba-tiba putus, gagangnya yang kanan patah. Jadi pakai kacamata, kalau gagangnya putus satu ya angel, saudaraku, ya. Harus dipegangi itu. Tapi ya tetap sulit, saya coba pegangi sulit, tapi untung masih bisa membaca beberapa ayat. Dan saya mau sampaikan firman Allah pada pagi ini, ya. Nah, saya awali dengan sebuah kesaksian, ya, saudaraku. Jadi ya, mana ributnya tadi? Ya, sudah. Saya awali dengan sebuah kesaksian. Saya itu bermimpi bertemu dengan serombongan malaikat di sebuah taman yang indah. Ya, sebut sahabat Taman Eden, ya. Dan di Taman Eden itu saya melihat bertemu dengan serombongan malaikat yang sedang menyanyi. Dan tidak saya duga, salah satu malaikat itu datang menghampiri saya, saudaraku. Wah, ono apa ya? Ada apa ini kok malaikat datang menghampiri saya? Memberikan secari kertas kepada saya. Lalu malaikat berkata, baca, itu liriknya, lirik dari lagu yang sedang dinyanyikan. Saya baca, judulnya itu Berteman dengan Roh Kudus. Tulisannya di secari kertas itu. Berteman dengan Roh Kudus.
belajar lagu ini. Nah, saya beberapa kali diajari Tuhan nulis lagu, tapi tidak pernah seperti ini, saudaraku ya. Saya pernah diajari Tuhan lewat speaker yang bunyi sendiri, lewat mimpi dan lain-lain. Tapi ini aneh, ketemu malaikat disuruh belajar lagu yang mereka nyanyikan. Dan judulnya Berteman dengan Roh Kudus. Jadi saya rengang-rengang menirukan lagu itu. Tapi saya punya istri Bu Yohan itu telinganya tajam sekali. Walaupun rengang-rengangnya ibarat radio itu sudah saya kecilkan, 1 atau 2, dia masih dengar, saudaraku. Dia bilang berbeni wong turu, bribeni wong turu. Ya mengganggu orang tidur. Wah, sadar saya, menang udah, diam. Tapi beberapa malam itu berulang kali dibisiki lagu itu, saudaraku. Nah, saya pelan-pelan, terutama kalau Bu Yohan sudah keluar kamar, sudah bangun, saya ulangi lagi, takut lupa, saudaraku. Nah, tapi akhirnya pagi ini saya sudah mulai tangkap lagu itu. Dan saya akan awali dengan menyanyikan lagu ini yang diajarkan oleh malaikat itu. Ya, jadi judulnya Berteman dengan Roh Kudus. Ya, saya coba ya nyanyikan ya. Mudah-mudahan masih nyantel ya, masih ingat. Berteman dengan Roh Kudus, berteman dengan Roh Kudus, kau kan jadi saksinya sampai ke ujung bumi. Berteman dengan Roh Kudus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kau kan jadi saksinya, kau kan jadi saksinya ke ujung bumi. Tanda-tanda yang heran kan menyertai, mujizatnya yang ajaib teguhkan firman. Apapun masalahnya Tuhan beserta, kau kan jadi saksinya ke ujung bumi. Kau kan jadi saksinya ke ujung bumi. Maaf. Kau kan jadi saksinya ke ujung bumi. Ya, itu lagu yang diajarkan malaikat, saudaraku. Nah, nanti saya ceritakan selanjutnya. Di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, kau kan jadi saksinya. Tanda-tanda yang heran kan menyertai, mujizatnya yang ajaib teguhkan firman. Apapun masalahnya Tuhan beserta, kau kan jadi saksinya ke ujung bumi. Apapun masalahnya Tuhan yang serta, kau kan jadi saksinya ke ujung bumi. Ya, yang saya rasakan pekerjaan Tuhan itu tidak sendiri, Tuhan yang beserta. Katakan amin. Tidak sendirian, Tuhan yang bela pekerjaannya. Amin.
Boleh beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, pertolongan Tuhan itu nyata ya, saudaraku. Kita tidak pernah sendirian. Apapun masalahnya, Tuhan yang bela kita. Amin. Ya, nah, ya ini tadi yang sudah saya saksikan. Apapun masalahnya, Tuhan yang bela. Kau akan jadi saksinya ke ujung bumi. Nah, sekarang saya masuk firman hari ini. Judulnya Etos Kerja Kristen. Ya, etos kerja Kristen. Apa itu etos kerja Kristen? Etos kerja Kristen adalah pandangan hidup yang melihat pekerjaan sebagai bentuk ibadah dan pelayanan kita pada Tuhan. Ya. Di antaranya satu, prinsip dasar etos Kristen. Prinsip dasar etos Kristen apa? Bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Kolose 3 ayat 23. Ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini firman Tuhan agar kita yang bekerja melayani Tuhan jangan melihat pelayanan itu sebagai pelayanan kepada manusia, ya, kepada Pak Pendeta atau kepada pengurus gereja atau kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Secara manusia betul, tapi secara rohani kita berbuat semua ini, apakah menjadi pengurus atau menjadi apapun di dalam kaitan dengan ibadah dan pelayanan, itu kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Kita bekerja untuk Tuhan. Dan dari Tuhanlah kita akan menerima upah yang telah disediakan. Kita bekerja untuk Tuhan. Dan Tuhan yang menyediakan mahkota bagi kita. Ya, ada mahkota yang kekal, ada mahkota yang abadi, ya, ada mahkota kehidupan, ada mahkota-mahkota yang lain Tuhan sediakan bagi kita. Ya, yang kedua, etos kerja Kristen berkata, bekerja adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, itu anugerah Tuhan. Kalau kita punya pekerjaan, itu anugerah Tuhan, bukan kebetulan. Ya, karena itu menyadari itu anugerah Tuhan, kita punya beberapa prinsip, ya. Yaitu ini yang ketiga. Pekerjaan diciptakan Allah untuk sejak semula untuk manusia mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan sejak semula menaruh manusia untuk bekerja, mengelola Taman Eden dan merawat taman itu, memelihara taman itu. Yang ketiga, etos kerja Kristen jujur dan bertanggung jawab. Ya, kita kerja apapun harus jujur dan bertanggung jawab. Ya, ini dalam Efesus 5 ayat 5 dan 6. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, ini firman Tuhan untuk para hamba, karyawan, pegawai. Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya, ini berbicara tentang
menyenangkan hati manusia, saya mau ngaku dosa. Karena saya pernah kerja di Australia, kerja di sana itu dibayar per jam. Ya, waktu saya di sana 1 jamnya itu $25 Australia ya. Sekarang berapa itu kalau dirupiahkan? Kali 25 kali 15.000 apa ya? Ya lumayan juga sih. Kalau libur 3 bulan gitu ditabung bisa untuk beli mobil ya. Karena di sana mobil kan murah. Golden itu murah di sana. Bahkan kalau sudah tidak terlalu baru itu, daripada buang mobil itu bayar. Kasihkan sama teman. Ada teman-teman yang ngasih mobil sama saya. Wes Mak, buat bapak saja. Ya, jadi saya waktu jadi mahasiswa di Australia itu punya mobil 3. Ya, 1 beli, 2 dikasih. Jadi jangan dikira kok sugih men mobil itu lu. Lah siji tuku sing loro dikasih teman ya itu. Tapi ya gitu ngaku dosa karena waktu kerja saya kurang jujur. Saya punya mandor seorang insinyur mekanik. Saya ikut dia jadi asistennya, kena gitulah ya. Jadi kemana dia pergi saya ikut, disuruh nyopot skrup, ngencengi skrup atau apa gitu. Nah, mandor saya ini kurang jujur. Kalau sudah makan siang, itu naik ke atap pabrik, terus tiduran di situ. Lah orang kalau kesel ya, layah-layah, anginnya bertiup sepoi-sepoi basah, tidur. Dia tidur. Lah saya, ya mau apa? Ya duduk saja nunggu wong turu. Lama-lama yang ngantuk juga. Jadi saya ikut tidur di sebelahnya. Ya ini tetap curang ya, tidak jujur. Apalagi di Australia itu kalau kerja lembur itu sudah 8 jam, ya berapa jam itu ya, saya lupa. Itu 3 jam pertama lembur itu bayarannya 1,5 kali. Nanti kalau sudah lewat 3 jam lagi, bayarnya 2 kali lipat. Ya maka saya katakan kalau kerja 2-3 bulan saja pasti bisa beli mobil. Nah, tapi ya itu tidak jujur, curang namanya ya. Kalau siapa tahu besok ada kesempatan saya pergi ke Australia lagi, saya mau cari itu pabrik Matters di Bankstown ya di bagian selatan kota Sydney. Saya mau ngaku dosa sama mereka. Ya, tidak tahu kapan, tapi siapa tahu ada umur panjang untuk berkunjung ke sana. Ya, tuh. Terus berikutnya, ya yang keempat, etos kerja menjadi berkat. Hidup ini untuk menjadi berkat. Hasil kerja perlu dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sekaligus bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan, ya, kebutuhan keluarga dan membantu sesama yang membutuhkan. Efesus 4:28. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang jangan hanya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu
kepada orang yang berkekurangan. Jadi kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, rumah tangga kita, yes. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi mari kita belajar untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Ya, itu etos kerja Kristen. Yang kedua, nilai utama dalam presentasi. Etos yang ke bagian kedua. Nilai utama dalam presentasi, satu, integritas, menolak kecurangan dan suap. Ya, nah ini yang saya tadi bilang, Indonesia tidak kurang orang pinter, tapi kurang orang yang jujur. Ya, yang menolak suap, yang menolak kecurangan dan suap. Itu yang dibutuhkan. Dan kita doakan untuk Indonesia. Akan ada orang-orang tidak hanya pintar, tapi orang yang berintegritas, menolak kecurangan dan suap. Dua, orang-orang yang punya kualitas, memberikan hasil kerja yang terbaik dan maksimal. Ya, jadi kalau diberi tugas, dia bekerja dengan baik, hasil kerja yang terbaik dan maksimal. Bekerja dengan usaha yang maksimal. Nah, sebelum kita berdoa, tolong disiapkan, nanti kita akan menyanyi lagu tadi ya. Berteman dengan Roh Kudus dari awal, di awal khotbah. Tolong diaturkan bagian laptop ya. Nanti kita akan ulangi nyanyi berteman dengan malaikat. Beberapa alasan mengapa gereja diajar untuk membawa perpuluhan pada Tuhan. Ya, ini telah saya sampaikan beberapa kali, tapi ada baiknya secara cepat, ringkas saya sampaikan. Yang pertama, sebagai rasa bersyukur pada Tuhan untuk pekerjaan dan hasil usaha kita. Karena kerjaan itu anugerah Tuhan, kalau kita mendapat pekerjaan yang baik dan hasil usaha yang baik, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa perpuluhan kita kepadanya. Ya, itu rasa syukur kita. Tuhan memberi saya pekerjaan dan Tuhan memberi saya hasil usaha yang baik. Yang kedua, ketaatan membawa perpuluhan itu membuka pintu masuk ke alam mujizat. Ya, kalau kita taat membawa perpuluhan itu akan membuka pintu kita masuk ke alam mujizat. Contohnya Naaman yang pertama. Naaman taat, disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Ya, dia marah waktu pertama kali. Disuruh nyelup 7 kali, nyilem di Sungai Yordan. Ya, saya pernah ke Sungai Yordan, saudaraku. Dan di sana, Sungai Yordan itu tidak terlalu jernih, tapi tidak terlalu kotor. Kalau ada ikan yang agak besar, berenang kelihatan dari atas. Tapi ikan kecil-kecil banyak sekali tidak kelihatan. Tapi terasa kalau saudara mencelupkan kaki saudara di Sungai Yordan, cetek tidak dalam, areng 1 pinggang, itu celekit, digigiti ikan kecil-kecil pemakan kulit kering. Kulit kaki yang kering digigiti, cekit gitu. Ya. Nah, di situ ada beberapa orang yang minta dibaptis. Wah, saya waktu itu pikir dibaptis ya. Nanti salah ngerti orang-orang dibaptis ulang. Pak Yohan baptis ulang. Waduh, saya berdoa gini aja. Siapa yang baptisnya percik, belum selam. Kalau mau baptis boleh, tapi yang sudah selam jangan.
nanti menimbulkan salah paham. Ya dikira ini Pak Yohan sesat ini. Orang sudah baptis selam dibaptis lagi ya. Nah, yang percik saja baptis. Dan beberapa yang latar belakangnya baptisan percik, saya baptis ulang. Tapi yang sudah baptis selam tidak saya baptis ulang. Ya. Jadi alam mujizat Naaman ketika tidak mau nyilem sakitnya tetap tidak sembuh. Tapi ketika dia taat, ada pegawai bilang, Pak, kalau Bapak disuruh yang sukar-sukar, suruh panjat gunung, cari air mutu manikam atau apa, Bapak mau. Suruh yang mudah kok enggak mau. Suruh gampang nyilem. Ya, tapi Sungai Abana dan Parpar di Mesir itu di sana lebih bagus dari Sungai Yordan di sini. Ya enggak apa-apa toh Pak. Wong disuruh taat ya, taat aja. Nanti siapa tahu Bapak mendapat mujizat. Naaman taat, nyilem 7 kali dan dia mengalami mujizat Tuhan. Kustanya sembuh dan kulitnya menjadi halus seperti kulit bayi. Mujizat terjadi. Ya ini taat, maka mujizat terjadi. Tidak taat, mujizat tidak terjadi. Yang kedua janda Sarfat. Janda Sarfat ini janda miskin. Dia sedang mencari kayu ya di suatu tempat di hutan untuk memasak roti yang terakhir untuk dia dan putri tunggalnya. Lalu ketemu Elia, panggil, Bu, sini. Ibu mau bikin roti ya? Iya Pak, ini roti yang terakhir. Karena saya hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Bu, kalau ibu mau, tolong buatkan roti dulu untuk saya. Wah, pikir ibu ini hamba Tuhan kok apa ya? Kelunjak ya. Wong saya baru mau membuat roti. Terakhir kok malah minta dia dibuatkan dulu. Ya ini hamba Tuhan tidak tahu perasaan apa gimana ya. Tapi ibu ini taat. Dia buat roti untuk hamba Tuhan. Ini Pak rotinya. Gimana? Tepungnya habis enggak? Enggak. Minyaknya masih. Dan terjadilah seperti perkataan hamba Tuhan ini. Tepung segenggam tidak habis. Dan minyak sedikit dalam buli-buli dipakai. Tidak pernah kekurangan. Dan janda Sarfat dan putri tunggalnya selamat sampai masa paceklik berlalu dari tanah itu. Ya ketaatan mendatangkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketaatan membuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu kehidupan yang masih tertutup. Saya tidak tahu dalam hidup saudara ini ada enggak pintu-pintu langit yang masih tertutup. Atau ada enggak pintu-pintu kehidupan yang masih tertutup. Mungkin pintu kebahagiaan masih tertutup. Mungkin pintu keharmonisan masih tertutup. Atau mungkin pintu keturunan masih tertutup. Mari saya ajak Bapak Ibu cobalah menjadi taat kepada Tuhan dengan membawa perpuluhan kita. Dan saya percaya pintu-pintu langit akan terbuka. Dan pintu-pintu kehidupan yang masih tertutup akan terbuka dalam kehidupan saudara. Dan yang keempat, terakhir, ketaatan akan membawa kita karunia menikmati. Ya, ada karunia memiliki, tapi ada karunia menikmati. Pengkhotbah 5 ayat 18. Ya, kembali lah ini ya. Ya. Setiap orang yang dikaruniai Allah
kekayaan dan harta benda, dari kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi maksudnya ada dua karunia di sini. Karunia Allah yang pertama adalah karunia memiliki harta benda, yaitu baik ya. Kita mendapat harta benda, kekayaan untuk kita miliki. Tapi lebih baik lagi kalau kita mempunyai karunia menikmati. Menikmati apa yang kita miliki. Jadi beda ya. Beda antara memiliki dan menikmati. Kita punya anak, tapi anak kita itu merosal. Anak kita itu menyakiti hati ayah ibunya. Anak kita itu menjadi berandalan. Itu kita memiliki anak, tapi tidak memiliki anak. Ya, tidak menikmati indahnya punya anak yang taat pada orang tua. Jadi beda. Kita punya mobil. Ya, ada orang di daerah Magelang, Temanggung sana punya koleksi mobil bagus. Ya, punya Mercy, punya Jaguar, punya Ferrari, mobil mahal-mahal. Tapi tidak bisa menikmati mobilnya. Karena apa? Karena dia kalau naik mobil 5 menit lebih itu sudah geliang, kepalanya geliang, sudah mabuk jalanan. Jadi koleksi mobil mewahnya itu hanya untuk dipandang, tapi tidak dinikmati. Ya, tapi Tuhan berjanji, ya, kalau kita taat, Tuhan buka jalan untuk kita tidak hanya memiliki, tapi menikmati. Saya punya teman tinggal di Amerika. Satu hari saya ke sana dan percaya atau tidak, saya naik pesawat dari Los Angeles ke tempat tinggalnya itu. Ya, tempat tinggalnya itu ada kecil kayak Semarang gitulah ya. Tidak Jakarta tapi Semarang atau Yogyakarta atau Solo. Itu satu pesawat kayak charteran yang naik penumpangnya cuma satu, saya sendiri. Saudara pernah naik pesawat seorang diri? Sak pesawat penumpangnya cuma satu, saya pernah dari Los Angeles ke rumah teman saya itu. Ya, waktu saya turun di airport, dia jemput saya. Loh Pak Yohan, ada nyater, lah kok dewean sendirian. Lah ya ini anugerah Tuhan ya. Berkat Tuhan naik pesawat kayak charteran, penumpangnya satu, yaitu saya sendiri. Ya, itu anugerah Tuhan ya. Mungkin saudara belum pernah ya. Ada yang pernah? Tolong angkat tangan, naik pesawat penumpangnya cuma saudara sendiri. Ya, belum ya. Saya sudah dari Los Angeles ke kota kecil di pinggiran Los Angeles. Ya. Ya, demikian tolong lagunya Berteman dengan Roh Kudus ditayangkan di bagian awal khotbah kita tadi. Ya, ini ya. Nah, ini. Ya. Coba ya, kita nyanyikan lagi ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, karena ini hafalan. Ya, dan ya tadi dari hasil rengeng-rengeng tadi. Berteman dengan Roh Kudus, berteman dengan Roh Kudus, kau kan jadi saksinya sampai ke ujung bumi. Berteman dengan Roh Kudus,
di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kau kan jadi saksinya, kau kan jadi saksinya. Tanda-tanda yang heran kan menyertai, mujizatnya yang ajaib, teguhkan firman. Apapun masalahnya, Tuhan beserta. Kau kan jadi saksinya ke ujung bumi. Berteman dengan Roh Kudus, berteman dengan Roh Kudus. Kau kan jadi saksinya sampai ke ujung bumi. Berteman dengan Roh Kudus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tanda-tanda yang heran kan menyertai, mujizatnya yang ajaib, Tuhan beserta. Teguhkan firman, apapun masalahnya, Tuhan beserta. Kau kan jadi saksinya ke ujung bumi. Ya, demikianlah. Apapun masalahnya, Tuhan beserta. Kau kan jadi saksinya ke ujung bumi. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Ya, kita angkat pujian. Maaf, saya belum sempat nulis karena kacamata saya rusak. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ada di LC, tolong ditayangkan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku
Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu telah coba hamba sampaikan sesuai dengan lema yang Kau berikan. Tuhan, meteraikan di hati kami semua sehingga firman-Mu hari ini mengubah hidup para jemaat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, yang hebat dan yang luar biasa. Karena Kau jadikan yang tidak ada menjadi ada dan yang tidak bisa menjadi ada. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu, berkati saudara-saudara yang taat melakukan firman-Mu. Sebentar kami akan membawa dan mengembalikan perpuluhan dari berkat dan rezeki hasil usaha yang Kau berikan pada kami. Tuhan, berkatilah sesuai dengan janji-Mu dan adakan mujizat dan tanda-tanda heran yang menyertai. Teguhkan firman-Mu dengan mujizat-Mu yang ajaib, supaya kami dapat berkenan di hadapan-Mu, bersyukur untuk berkat anugerah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba doakan dan mohonkan ini semua. Dan kita yang percaya diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa informasi GBI Semarang Indah sepekan ke depan. Untuk yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan adalah ibadah khusus Gembira Merdeka pada tanggal 9 Agustus 2026 dengan tema Revival for Healthy Lifestyle yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Kusumawati dan akan dimeriahkan dengan senam Gembira Merdeka, games kemerdekaan, dan healthy fellowship. Dan dress code pada hari tersebut adalah sporty casual. Dan khusus untuk kaum wanita, disarankan untuk dapat memakai celana panjang atau celana training. Mari bergerak bersama menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Dan mungkin bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Selanjutnya, untuk memeriahkan HUT RI ke-81, GBI Semarang Indah akan mengadakan turnamen bulu tangkis berhadiah yang akan diadakan pada hari Minggu 2 Agustus 2026 atau hari ini, pukul 3 sore hingga 7 malam. Dan bertempat di lapangan Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol nomor 47 sampai 49. Dan para peserta diwajibkan hadir pada pukul 2:30 sore untuk melakukan pemanasan dan pengarahan final. Mari datang dan saksikan aksi laga atlet-atlet bulu tangkis GBI Semarang Indah dan tiket masuk gratis. Ya, selanjutnya GBI Semarang Indah akan mengadakan seminar akhir zaman pada tanggal 27 September 2026 yang kali ini akan mengangkat tema mengenai antagonisme atau antikris bersama dengan narasumbernya yaitu Bapak Pendeta David Budiman. Pendaftaran seminar akan dibuka dari tanggal 16 Agustus hingga 13 September 2026 dengan kontribusi sebesar 15.000 per orang, dengan fasilitas 2 kali makan dan 1 kali snack. Jangan lewatkan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung bersama dalam acara WOR atau Worship and Prayer yang kami adakan setiap hari Jumat pukul 8 hingga 9 malam di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. Lewat kesehatian dalam doa, kita percaya revival pasti terjadi. Dan selanjutnya ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat saya persilakan.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Independence Day yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 4:30 sore di ruang Youth baru. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Mr. Yusuf. Kami mengajak anak-anak mulai dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code cowok putih dan cewek merah. Untuk informasi lengkap dapat melihat pada Instagram kami yaitu @youthphiladelphia_official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan. See you and God bless you. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan amplop persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan saya ajak untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Mari katakan bersama-sama, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan banji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus lewat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan banji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Semuanya katakan, ku nyanyikan kemenangan, Yesus lewat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus lewat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. berjalan bersamamu, Berjalan bersamamu Tuhan. berjalan bersamamu, Berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh memiliki etos kerja Kristen yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga keadaan kami, keberadaan kami di dunia ini Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapak yang dikasih Tuhan, mari pada hari ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu.
Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Kita katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Ku nyanyikan kemenangan Yesus lewat bagiku.